Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita tentang kemuliaan ilmu atas harta yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Yang terakhir pembahasan kitab, poin yang ke-12 tentang keutamaan ilmu atas harta. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan nilai orang kaya berada pada hartanya, sedangkan nilai orang berilmu pada ilmunya. Orang kaya bergantung kepada hartanya. Apabila berkurang atau habis hartanya, maka ia tidak memiliki nilai, tidak memiliki harga, tidak dihormati. Sedangkan orang berilmu senantiasa dimuliakan. Bahkan selama dia belajar dan dia terus menuntut ilmu syar'i, akan bertambah ilmunya dan bertambah nilainya. Orang yang kaya, orang yang punya kedudukan, dia pejabat, dia jenderal, dia presiden, dia orang kaya, dia pengusaha yang berhasil. Kalau jabatannya sudah lengser, atau dia sudah pensiun, atau kekayaan yang dia cari itu bangkrut, atau dia sebagai seorang jenderal, dia sudah purnawirawan, dia nggak akan dihargai lagi oleh orang. Jatuh kedudukannya di masyarakat. Karena waktu dia punya kedudukan, punya pangkat, masyarakat atau manusia menghormati dia karena pangkatnya, karena kedudukannya, karena jabatannya, karena kekayaannya, karena hartanya. Berbeda dengan berilmu. Orang berilmu yang terus dia menuntut ilmu syar'i, memahaminya dan pemahaman yang benar, dan dia mengamalkan dengan amal soleh, dan dia melaksanakan amal ini dengan ikhlas karena Allah dan ittiba, dan dia melaksanakan ilmu ini dengan akhlak yang mulia, maka dihormati di masyarakat. Bukan dia ingin dihormati, tidak, karena nggak boleh kita menuntut ilmu, mencari ilmu ingin dihormati, ingin dihargai oleh masyarakat, nggak boleh. Niat kita harus ikhlas karena Allah. Tapi ilmu ini, ilmu syar'i, tetap aja kalau kita terus belajar akan dimuliakan di masyarakat. Ini sunnatullah. Masyarakat memuliakan orang-orang berilmu. Tapi dia mencarinya jelas karena Allah, bukan ingin dihormati. Nggak boleh seorang nuntut ilmu ingin dihormati, ingin dihargai oleh manusia, supaya dia punya kedudukan di hati manusia. Nggak boleh dalam Islam. Tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi saya ingin menjelaskan penjelasan Muqayyim ini bahwa orang berilmu jelas dimuliakan di masyarakat. Dengan orang yang kaya, dia dimuliakan ketika dia punya harta. Ketika hartanya nggak ada atau jabatannya sudah lengser, nggak akan dihormati lagi. Yang ke-13, bahwasanya tidak ada orang yang melaksanakan ketaatan dengan benar kepada Allah SWT kecuali dengan ilmu syar'i. Dan umumnya orang berbuat maksiat kepada Allah disebabkan karena harta. Jadi orang melaksanakan ketaatan dengan benar kepada Allah dengan ilmu syar'i. Artinya kita akan beribadah kepada Allah dengan benar, taat kepada Allah dengan benar dengan ilmu. Banyak manusia yang ibadah kepada Allah, banyak manusia yang taat kepada Allah, tapi ketaatannya tidak benar, ibadah nggak benar. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan syariat. Ilmu yang mereka pelajari, mereka tidak benar dalam mempelajarinya. Yang kita harus pelajari ilmu syar'i, sesuai dengan sunnah Nabi. Ada orang ibadah, tetapi ibadahnya nggak mengikuti kepada sunnah. Makanya mereka beribadah kepada Allah dengan tidak benar. Maka orang yang menuntut ilmu syar'i dengan benar, dia akan beribadah kepada Allah dengan benar, ikhlas dan ittiba, dan insya Allah akan diterima amalnya oleh Allah. Kita ingin dengan ibadah kita diterima oleh Allah, maka kita harus belajar dengan ilmu yang benar sehingga ibadah kita diterima oleh Allah. Dan orang berbuat maksiat umumnya disebabkan karena harta. Maksiat itu karena harta. Semakin banyak hartanya, semakin banyak dia berbuat
melewati batas. Yang ke-14, cinta mengumpulkan harta dan tamak kepada dunia pada hakikatnya adalah kefakiran jiwa dan selalu diliputi dengan ketakutan dan kesedihan. Sedangkan selalu menuntut ilmu syar'i dengan ikhlas dan sungguh-sungguh mengamalkannya dan mengajarkannya pada hakikatnya adalah kekayaan hati. Semakin banyak ilmunya maka ia akan semakin takut kepada Allah dan ia akan merasakan kebahagiaan. Jadi perhatian tuh, dengan kita nuntut ilmu akan sempurna iman kita. Dengan nuntut ilmu yang benar dan mengamalkannya akan kita mendapatkan kekayaan hati, akan mendapatkan kita kebahagiaan, akan takut kita kepada Allah dan mengharap hanya kepada Allah dan cinta kepada Allah. Tapi beda dengan harta. Justru dengan harta ini orang itu tambah kering jiwanya, tambah fakir, tambah diliputi dengan ketakutan dan kesedihan. Takut dan sedih. Harta itu membuat orang itu takut. Takut hilang, takut nanti dirampok oleh orang, takut diambil, terus takut. Dan sedih dia ketika hartanya yang hilang, sedihnya luar biasa. Tapi ilmu ini bermanfaat. Yang ke-15, orang kaya apabila sudah meninggal tidak akan disebut-sebut lagi namanya. Sedangkan apabila orang berilmu dan para ulama ahlu sunnah meninggal dunia, maka ilmunya dan karya-karyanya selalu disebut dan dikenang-kenang sepanjang masa. Jadi orang kaya apabila sudah meninggal tidak akan disebut lagi namanya. Enggak disebut. Paling disebut sebagai contoh yang jelek. Umpamanya Allah sebutkan tentang Firaun, disebutkan sebagai contoh yang jelek. Disebutkan tentang Abu Lahab dalam Al-Quran sebagai contoh yang jelek. Disebutkan Qarun dalam Al-Quran sebagai contoh yang jelek. Tapi beda dengan ulama ahlu sunnah, disebut dan dikenang tentang ilmunya, tentang amalnya, tentang ibadahnya, tentang taatnya, tentang ketundukan dia kepada Allah dan yang lainnya. Pelajaran yang baik. Allah sebutkan bagaimana imam-imam ahlu sunnah seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan yang lainnya para ulama disebut dengan baik karena mereka mempelajari ilmu dengan ikhlas, mengamalkan dengan ikhlas dan mendakwakan juga dengan ikhlas karena Allah Taala. Maka mereka dikenang sepanjang hayatnya dan karya-karya mereka dibaca oleh manusia, dipahami dan diamalkan. Selama itu dibaca, diamalkan, terus dia mendapatkan ganjaran terus sampai hari kiamat. Itu nikmatnya orang yang berilmu. Orang berilmu ketika dia mengajarkan ilmu kepada manusia dan ikhlas karena Allah, ilmu itu diamalkan oleh manusia, selama itu dapat ganjaran sampai dia meninggal dunia dan sampai hari kiamat dapat ganjaran. Makanya kita harus terus menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu syar'i. Kita ajarkan istri kita, ajarkan anak kita. Sebab kalau kita nggak ajarkan, kita berdosa karena Allah mewajibkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Dengan apa kita menjaganya? Ya dengan kita nuntut ilmu, memahamkan tentang ilmu, mengajak mereka untuk bertakwa kepada Allah dan melarang mereka dari perbuatan maksiat, menyuruh mereka yang ma'ruf, mencegah mereka dari yang mungkar. Enggak mungkin kita akan tahu ini kecuali kita belajar. Makanya orang yang berilmu ini akan terus dikenang sampai akhir hayatnya. Karya-karya mereka juga bermanfaat untuk seluruh manusia. Sedangkan orang kaya kalau dia sudah meninggal tidak akan dikenang, nggak akan disebut. Seandainya pun disebut sebagai contoh kejelekan yang orang akan melaknat dia karena kejelekan, karena kesesatannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Ini kajian singkat untuk kita tahu tentang agama Islam ini, dan ini penting untuk kita ketahui sebagai pemberi semangat untuk kita untuk belajar agama lebih dalam lagi. Ini sebagai pembuka pintu kebaikan, sebagai pencerahan, sebagai pemberi semangat untuk kita untuk belajar Quran, belajar sunnah Nabi yang sahih menurut para sahabat. Bukan kita disibukkan dengan harta, sibuk kita dengan ilmu. Bukan berarti kita nggak mencari nafkah, wajib mencari nafkah, tapi kita sisihkan untuk belajar agama ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada kita semuanya, menunjuk kita ke jalan yang lurus, menjauhkan kita dari jalan kesesatan,
dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.